Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Ariani pertama-tama kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menempatkan kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini di dalam acara pendampingan ibu yang kedua saudara Ariani Rahmawati. Salam salam dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada persiapan acara pada siang hari ini adalah pertama pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, ketiga sambutan dari pengajar sekaligus pembuka forum diskusi, keempat acara isi yaitu diskusi penyampaian materi tentang di sekolah, kelima lain atau penyampaian pendapat dari peserta diskusi, dan yang keenam adalah musik. Hari ini kita buka pertemuan acara kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah pada ibu-ibu dan SPD. Pembimbing guru kami Bu Ariani, dan yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mau ikut dalam kegiatan pendampingan individu Bu Ariani. Yang kedua saya minta kepada Bu Ina selaku pendamping untuk memberikan nanti pengarahan kepada Bu Ari dalam pendidikan individu ini. Semoga juga nanti memberikan nilai yang baik-baik gitu. Dan tentunya nanti juga setelah ini Bu Ari yang memberikan presentasi ya, nanti dari masukan-masukan yang baik, dan tentunya nanti juga bermanfaat untuk Bu Ari sendiri dan juga nanti bermanfaat bagi sekolah tentunya gitu. Dan mungkin itu saja Bu Ida kami jajakan Bu Ari tadi. Mohon maaf ya Bu Ari dan Bu Ida apabila ada kata saya nanti yang tidak berkenan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rujana. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pengajar sekaligus membuka forum diskusi kepada Ibu Ida dan Ibu Pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Ibu Dirjen SDG Kampung Lapas Sekolah Aisyah 15 Teluk, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, dan calon guru penggerak Ibu Aliani yang saya banggakan. Alhamdulillah puji syukur saya sudah mendapatkan hadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan hari ini kita, terutama saya khususnya, sudah dapat bersilaturahmi kembali. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Dirjen, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semua yang sudah menerima kedatangan saya di sini dengan baik di pendampingan yang kedua ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kalau berbeda sudah tahu nama saya sudah pernah ke sini, dan saya mohon maaf dulu dalam nanti kedepannya saya akan tidak bisa ke sini harus bosan begitu. Jadi untuk sesi yang kedua ini mau dengan Bapak Ibu dulu saya itu Siti pun paling Bapak Ibu, tapi memang untuk panggilan sehari-hari seperti itu dipanggil tiga gitu. Tapi kalau di akte dari bicara di akte itu namanya memang belum belajar. Dan saya sebenarnya belum tahu tidak tahu karena sekarang saya sudah masih lagi seperti itu. Namun sepertinya belum bisa. Ketika sampai SMA satu akte dengan rumah saya panggilnya dengan musik tinggi. Akan di sekolah di tahun 2016 di TK Guru satu Purwokerto Purwokerto, dan hari ini mendapat bersama dari BPJP sebagai pengajar praktek CGP Angkatan 7 seperti itu. Kemudian untuk alamat rumah di Jalan Saung Balen 5/11 hasil Kidul Purwokerto. Dan untuk sesi kali ini maksud kedatangan kami adalah untuk mendampingi Bu Aliani selaku CGP untuk belajar bersama, memimpin praktek diskusi nanti penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, nanti peserta diskusinya memang di sini terdiri dari guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Maksud dari pendampingan individu ini sebenarnya adalah untuk membantu calon guru penggerak menerapkan pembelajaran daring yang sudah dilalui oleh ibu November dan doanya yang memang sudah dilalui. Sehingga harapan ini calon guru penggerak itu nanti dapat mengembangkan diri sendiri dan juga teman-teman di sekolahnya. Bisa mengembangkan diri sendiri dan guru-guru yang ada di sekolahnya untuk melakukan refleksi dan juga kemudian yang kedua itu harapannya ada beberapa menjadi moral dan emosional, spiritual, dan perilaku sesuai dengan. Kemudian yang ketiga mencanangkan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang tentunya berprinsip pada kesadaran diri. Dan ini sangat jadi murid-murid kita itu memang perlu ada kolaborasi dari sekolah CGP, sekolah, dan universitas, dan orang tua murid kali yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini CGP Bu Aliani, saya sangat bangga ini Bu Aliani. Orang sangat rajin juga nomor satu itu dengan ini kita nanti akan diskusi topik yang pertama adalah diskusi yang sendiri tentang lingkungan belajar yang ada di sekolah. Ini bagaimana setelah menjadi CGP itu apa belajar dan perkembangan arti yang lebih baik untuk belajar ini yang bisa diceritakan. Kemudian bagaimana keluarga itu ada perubahan dari dari guru satu dua dan satu tiga. Kemudian diskusi bagaimana itu komponen tradisi di sekolah. Karena
perusahaan di lembaga kami. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan visi dan rangka penyusunan pada sekolah dan guru yang tentunya jalan sekolah sudah saya kira baik ya, dan dulunya saya kira semua sekolah punya visi yang mulia yang baik, dan bukan maksud kami untuk ataupun maksud CGP untuk merubah. Karena sudah jadi CGP seenaknya langsung merubah visi seperti itu, tidak, karena dalam pembekalan kemarin di ruang karya maupun di pelajaran dari CGP diberi materi tentang bagaimana membuat visi dan visi sekolah, sehingga alangkah baiknya memang wajib untuk disosialisasikan pada ibu dan kepala sekolah juga memberikan dulu yang ada di belajar itu seperti itu, sehingga nanti diharapkan visi yang akan dibuat nanti bersama-sama dengan kepala sekolah dan bagi ibu yang ada di sini itu akan dapat mengembangkan TK Asia 11 ini menjadi lebih maju lagi, lebih berkualitas tentunya, dan dapat dikembangkan dan dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya. Sambutan dari saya untuk sampai di sini dulu. Marilah kita buka acara diskusi pada kesempatan hari ini dengan melaksanakan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi pendidikan dan waktu kami silakan kepada aku memiliki diskusi tapi satu materi yang nantinya berayat setelah diskusi ini berayat ini nanti membuat populer yang dilakukan kami sebagai saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Siti dan sebelumnya mulai diskusi ini saya Enggak ya, kalau gitu semangat dulu ya Bu ya, dan semangat lagi Bu. Jadi kita berproses belum semangat. Kalau saya panggil abang 15, abang 15 kita sama-sama bilang hebat, luar biasa, ya, ya. Sama-sama ya. Guru abang 15, hebat, luar biasa, yes. Semoga dengan tugas ini kita
baik minat, bakat, dan yang mereka harapkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, dalam pendidikan guru penggerak tentang visi dan peranan kehidupan sekolah ini saya pelajari pada modul 1.3 yang sudah kami lakukan juga lokasinya waktu itu di SMP 2. Nah, dalam pendidikan guru penggerak itu pembuatan visi-visi menggunakan model inquiry appreciative. Ya, apa sih inquiry appreciative ini? Inquiry appreciative adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan beasiswa. Nah, pada inquiry appreciative ini kami menggunakan metode Bagja. Nah, mungkin ada sama-sama terlihat ya. Bagja itu ternyata singkatan Bapak Ibu. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ajukan, ambil pelajarannya. Yang B-nya itu adalah gali mimpi, yang J-nya jabarkan rencananya, yang A terakhir adalah atur dan eksekusi. Dalam rangkuman dari tahapan Bagja ini, ya, yang pertama mungkin nggak terlalu terlihat ya, jadi saya akan bacakan sedikit ya. Pada rangkuman tahapan Bagja ini, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pada pembuatan pertanyaan utama ini, sebelum kita membuat visi-visi, kita mencari dulu nih Bu, aset kita yang terbesar itu apa sih? Sekolah kita itu mempunyai aset ataupun potensi yang paling besar itu apa? Ya, contohnya saya ambil adalah pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana agar pembelajaran dapat mewujudkan anak-anak yang berkarakter seperti profil pelajar Pancasila? Ya, nanti di situ kita coba buka. Terus yang selanjutnya adalah ambil pelajarannya. Ya, mungkin bisa terlihat ya. Pada A yang kedua, ambil pelajarannya. Nah, pada pertanyaan ini adalah tahapan selanjutnya, ya, mengenali kekuatan yang ada dalam diri kita, potensi-potensinya, ya. Contohnya aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk membentuk agar anak didik kita sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Yang ketiga adalah gali mimpinya. Gali mimpinya. Kita mencari nih Bu, mimpi mereka apa sih yang harus kita gali, ya. Contoh yang dapat saya ambil adalah hal-hal apa saja yang akan terjadi di masa depan dengan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang C selanjutnya adalah jabarkan rencananya. Pada tahapan ini pertanyaan tersebut mengidentifikasi tindakan yang konkret dan menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan atau terobosan-terobosan yang memudahkan seluruh proses pencapaian. Nah, saya ambil contoh pertanyaannya adalah bagaimana ya cara yang tepat untuk dapat membentuk anak didik yang sesuai profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi ini adalah pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Tentunya semua warga sekolah ya, baik kepala sekolah, semua dewan guru, orang tua murid, ataupun tokoh-tokoh di sekitar kita itu merupakan salah satu elemen-elemen yang dapat kita kolaborasikan agar bisa mewujudkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar. Nah, selanjutnya untuk sesi yang ini saya akan membagikan kertas. Kita akan bersama-sama membuat, kita akan merefleksikan diri kita sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Terus saya untuk menuliskan kita sama-sama belajar ini bersama-sama. Nah, kalimat yang akan saya ajukan adalah satu, ya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana sih Bu? Kita tuh pengen murid yang ada di sekolah S15 itu yang seperti apa? Atau yang imajinasi sendiri. Monggo kita buka bersama-sama dan kita akan ambil mana yang banyak, ya. Monggo satu memimpikan bukunya. Nah, entah itu rapi, boleh cerdas, ya, atau apa yang soleh, ya juga. Ya, yang selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah
apa ya? Murid adalah aset, bisa deh, sumber belajar. Nah, karena dalam kurikulum kita adalah semua pelajaran berpusat pada anak. Jadi kita mengatakan bahwa murid merupakan sumber belajar kita dari guru dan anak untuk mencapai perkembangan anak didik sesuai dengan kodratnya. Oke. Yang kedua, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa ya yang diutamakannya ya? Misalnya belajarnya, kita mengutamakan belajarnya, atau kita mengutamakan adabnya, atau sopan santunnya, karakternya. Betul Ibu, boleh sekali karakternya, boleh. Murid di sekolah sadar betul bahwa apa ya? Bahwa belajar menjadi kewajiban, atau belajar menjadi salah satu kebutuhan buat anak-anak berkembang, atau mereka sadar betul bahwa menuntut ilmu itu adalah hal yang penting dalam hidupnya, juga boleh. Atau apa lagi ya? Lanjutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin apa nih Bu? Memberikan anak yang terbaik, menuntut. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita memberikan dukungan yang terbaik untuk anak, atau kita memberikan pelayanan yang baik, atau kita memberikan ilmu yang baik untuk anak sesuai dengan kodratnya, ya, atau sesuai dengan usianya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa ya? Kita paham bahwa yang namanya berkolaborasi bisa dengan orang tua atau teman sekolah itu penting. Atau kita dan warga sekolah ini sangat paham bahwa anak didik merupakan aset lagi boleh, atau anak didik merupakan tempat kita saling belajar boleh. Kita tempel di sana, kita bersama-sama. Biasanya kalau yang kita buat sendiri itu tidak ingat Bu. Bu, tapi kalau dari orang lain ini biasanya selalu rapuh. Tapi kalau apa yang kita buat dari hati sendiri biasanya selalu diingat, dapat diterapkan karena itu dari dalam diri kita sendiri, ya. Sama ya? Oh nggak apa? Apa Bu? Tenang saja. Nah, terima kasih. Nanti sama-sama Ibu kita ambil nih. Ini adalah profil pada Pancasila ya, yang ada 6, ada kreatif, konstruktif, binaan global, gotong royong, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan tamakul. Nah, yang kita harapkan anak didik kita yang sesuai dengan ini, yang berkembangnya seluruh naskah global itu tidak hanya daerah tapi semuanya. Nah, saya bacakan Ibu yang pertamanya dari Bu Mei. Pertanyaan yang pertama adalah anak yang kami memberikan murid-murid yang kreatif dan berakhlak baik. Nah, yang dari Pak Jon itu berkreatif berakhlak. Yang dari Bunur, cerdas, soleh dan solehah, sopan santun. Oh, sopan ya. Cerdas, soleh dan solehah, sopan santun. Ya, banyak Ibu ya. Terima kasih. Yang selanjutnya ini dari Pak Jon, menjadi murid-murid yang berakhlak baik, sehat lahir dan batinnya. Wow, itu terlalu penting Bu. Kalau sehat doang, apa bisa punya pintar doang tapi nggak sehat, susah juga ya Bu. Terima kasih. Yang dari Bunur berkarakter beriman dan kreatif. Ya, nanti sambil kita keting ya bersama-sama. Nanti kita ambil anak yang paling banyak, ya. Apa? Ini kan ya, Mbak, kreatif. Ya, kita ambil global ya. Ini ada kreatif, akhlak baik. Ini soal-soalnya bagaimana? Apakah mau masuk berakhlak baik atau berakhlak baik ya? Berakhlak saja. Oke, kreatif, akhlak baik, oke. Terus ada juga kata-kata sehat, aku dan lagi. Bagaimana? Sehat boleh nggak? Gitu. Oh gitu, jadi boleh. Ini ada kata-kata juga kreatif. Kreatif sudah ya? Oke. Ya. Selanjutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sumber belajar guru. Boleh ya? Kita sama-sama belajar ya. Aset bangsa dan negara. Oke, boleh. Terus, ini belum terlewat. Aset masa depan. Berarti kita sama-sama persepsi Ibu. Ada sumber belajar guru, ada aset bangsa dan negara, ada aset masa depan. Kita ambilnya yang mana? Aset masa depan, aset bangsa, aset atau aset kok? Aset saja ya, karena luas ya, boleh.
Oke, tapi bawahnya asal gitu ya. Oke, bawahnya asal saja. Dulu kala tetap di puja-puja bangsa di sana tempat lahir kita dibuai di tempat aset ya, sumber belajar dulunya gimana? Termasuk aset ya? Bisa kalau sumber belajar dulu termasuk aset ya? sampai akhir manusia. Oh gitu ya, berarti tetap dua aja ya? Visinya apa coba belajar? Ya, ini tadi kan ada menjadi sumber belajar dulu, ada yang aset belajar negara, namanya aset dan sumber belajar dulu berbeda gitu ya? Atau bisa kalau dari sekolah ada? Oh kata, berarti dua ya? Dua ya? Oke. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan, nah ini menanamkan karakter adab, mengutamakan karakter anak, tata krama, sopan santun, memahami agama dan keterampilan. Tata krama, sopan santun dan keterampilan mungkin sudah tahu sudah karakter ya, sudah menjadi satu karakter ya. Karakter yang baik itu kan salah satunya adalah sopan santun, tata krama, adab ya, mengutamakan ada berlaku sama karakter. Berarti kita ambil yang karakter ya, karakter baik bagaimana? Kita ambil karakter baiknya ya. Oke, karakter baiknya ya. Baik, yang pertanyaan ketiga, sekolah kita, baik sudah ya tadi ya. Yang keempat, murid di sekolah sudah betul bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan. Yang keempat, ada belajar merupakan kebutuhan, belajar salah satu keharusan. Yang ini belajar menjadi hak yang dimiliki oleh murid dan pihak sekolah berkewajiban untuk memberikan pembelajaran yang sesuai harapan. Yang ini memberikan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan usianya. Kita ambil simpelnya, kita berangkum gitu dari semua ini. Kalau pendidikan menjadi kebutuhan anak itu mas gitu ya. Jadi kan di sini ada memberi contoh dalam ilmu yang baik sesuai usianya. Terus belajar adalah kewajiban. Belajar adalah hal yang menyenangkan. Kita ambil saja dulu ya. Berarti belajar yang menyenangkan sudah usianya begitu ya? Boleh ya? Oke, belajar yang menyenangkan sesuai dengan usianya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin guru memberikan pendidikan sesuai kebutuhan anak. Yang nomor 5 ya, memberikan ilmu yang sesuai dengan usia anak. Ini harus sama ya, memberikan contoh dan ilmu yang baik sesuai usianya. Ini belum memberikan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan usianya. Nanti sama semuanya ya. Kita meyakini itu jawabannya nomor 5. Yang ini atas. Ini guru memberikan pendidikan sesuai kebutuhan anak. Oke, sama semuanya kan? Berarti kita rangkum semuanya bahwa kita warga di sekolah ini yakin memberikan ilmu yang bermanfaat begitu Bu? Atau kita warga sekolah ini, karena saya harap semua warga bukan hanya guru, tapi semuanya, karena pertanyaan di sini kita warga di sekolah ini, yakin bahwa memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak. Itu Ibu, kebutuhan anak sesuai dengan umurnya gitu Ibu ya? Oke, guru memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tentang komunikasi dan kolaborasi sekolah dan orang tua sangat penting. Jadi itu betul ya, memang sangat penting sekali ya. Yang keenam, tentunya suatu kolaborasi yang memiliki satu tujuan dan misi. Yang selanjutnya, anak didik merupakan aset. Yang ini, anak didik adalah generasi penerus bangsa yang harus memiliki bekal ilmu, pengetahuan, ilmu agama, dan karakter yang ada. Selanjutnya, kerjasama yang baik akan memberikan dampak baik untuk sekolah. Nah, ini dari semuanya ini kita rangkum ya, karena yang saya lihat adalah semuanya mengatakan bahwa kita berkolaborasi dalam bentuk dari gurunya, orang tuanya, dan lingkungan ya. Hampir semuanya hampir sama, kecuali yang ini ya, anak didik adalah generasi penerus bangsa yang harus memiliki bekal ilmu, pengetahuan, ilmu agama, dan karakter yang ada. Boleh kita gabungkan nggak ya, kalau misalnya berkolaborasi untuk membentuk generasi penerus bangsa bagaimana? Karena kan kita berkolaborasinya dengan tidak hanya kita sebagai guru saja atau kepada sekolah, tapi juga kepada orang tua. Bagaimana Bu? Kita mau pindah mana nih? Kita padukan karena hanya satu sini. Karena yang lainnya rata-rata semuanya komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi atau kerjasama, hampir sama. Kita ambil saja ya bahwa kolaborasi merupakan kolaborasi sangat penting ya untuk membentuk generasi penerus bangsa. Nah, dari beberapa yang sudah kita tulis di buku ini banyak yang ada yang menarik. Akhlak sehat jiwa dan raga, sumber belajar guru, aset, anak terbaik, belajar yang menyenangkan sesuai usia, guru memberikan sesuai usia, kolaborasi yang sangat penting untuk membentuk generasi bangsa.
Nah, dari kata-kata ini kita ambil Bu, kita bikin visi. Kita ya, bukan. Nah, dari kata-kata ini kita baru Bu, kita ternyata sudah kita sudah berdiskusi, kebanyakan itu yang diambil adalah ini ya, tadi sudah kita diskusikan bersama-sama, oke? Dari kata-kata ini kita bikin jadi satu visi sekolah. Kalau di awalnya dengan mewujudkan, nah dari ini kita bikin visi Bu. Nah kita mulai misalnya kalau visi biasanya dari depan itu mewujudkan dulu ya, mewujudkan atau kita ambil yang ini Bu. Kita ambil kata-kata yang ini, ada kreatif berakhlak, sehat jiwa raga, sumber belajar beruang, serta terbaik, belajar yang sesuai usia, dulu memberikan pendidikan sesuai usia, kolaborasi. Kita ambil depannya mewujudkan dulu Ibu, karena visi biasanya mewujudkan ya, karena kita berharap, kita berdoa bahwa anak didik kita itu menjadi seperti yang kita tulis di sini. Tapi kan ini banyak panjang sekali ya, jadi kita ambil bawahnya ya. Mewujudkan, mewujudkan apa nih Bu? Mewujudkan anak didik, boleh Bu, anak didik yang kreatif, berakhlak. Tadi apa sih? Kreatif, berakhlak, berkarakter, boleh. Kreatif sudah, mewujudkan anak didik yang boleh. Untuk membentuk, Pak Vio, untuk membentuk generasi bangsa dengan kerjasama atau ada kolaborasinya, ya Pak? Kolaborasi Sama deh, maaf Bu, karakter dan ini aku dan sama. Gitu. Oke. Berarti kita ambil yang mana nih? Berkarakter saja atau berakhlaknya? Berkarakter saja, akhlaknya bilangin Bang Yo. Berkarakter, akhlaknya bilangin Bang Yo. Oke. Kita ulangi lagi ya, mewujudkan anak didik yang kreatif, berkarakter untuk membentuk generasi bangsa dengan ini ada kata-kata kolaborasi kita bermasukkan. Terus ada pendidiknya ini juga sebagai seorang guru memberikan pasti kita akan memberikan anak-anak pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Ya. Nah, membentuk generasi bangsa dengan terus bekerjasama apa? Kamu bekerjasama dengan kolaborasi dengan sistem. Nah ini tinggal ini kolaborasinya maksudnya karena nanti DCU-nya yang bisa kita buat ini yang kita harapkan tidak hanya kita doang yang melaksanakan hal ini, juga kita meminta orang tua juga kita mendukung, jangan hanya anaknya doang yang di sini tapi orang tua mendukung apa dengan anak saya bukan gitu loh. Nah maksudnya Pak John kalau generasinya terakhir ini berkarakter dan bekerja sama atau berkolaborasi, berkarakter dan berkolaborasi, ini Pak Yo, berkarakter dan berkolaborasi berkolaborasi bersama atau berkolaborasi bersama pasti berkolaborasi bersama ya, mewujudkan anak didik yang kreatif, berkarakter dan berkolaborasi untuk membentuk generasi bangsa yang tadi apa lagi ya? Generasi bangsa. Oh ya, beragama dan bangsa. Agama itu maksudnya iya, membentuk generasi bangsa yang menghadapi tantangan kita coba. Oh gitu, oke boleh. Yang siap menghadapi tantangan global. Karena nanti kedepannya yang kita harapkan anak kita sudah kita bangun di sini, anak terbaik, ya, anak terjun disiplin itu bisa terpakai saat mereka nanti dewasa kelak, ya, saat mereka dalam melakukan belajar. Uyo, saya dari sini sampai sini dihilangkan. Dari sini sampai sini dihilangkan. Tinggal ini di sana. Sini, kolaborasi. Ini boleh kita hilangin. Sampai ini. Ya, terus. Sampai garis bangsa. Nah, yang itu kalau bisa biar lebih jelas. Ini ya yang sudah kita diskusikan bersama-sama Ibu, mewujudkan anak didik yang kreatif, berkarakter dan berkolaborasi untuk membentuk generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan. Bagaimana? Sudah sesuai apa yang diharapkan? Apa ada yang belum ditambahkan?
Sudah meliputi semuanya kan yang Bapak Ibu impikan atau Bapak Ibu harapkan? Oke. Sudah? Baik. Kalau sudah, kita lihat visi misi kita yang 6 bulan yang lalu next. Nah, ini visi sekolah kita yang kemarin kita bikin lalu membentuk generasi yang berkemajuan, kreatif, berilmu, berkarakter, dan berprestasi. Bagaimana Bapak Ibu sudah mengatakan apakah ini sudah sesuai dengan apa yang kami dengarkan? Aduh. Bagaimana? Ini adalah visi kita yang ada di sekolah. Apakah sudah sesuai belum yang tadi dikatakan? Atau ada yang akan kita tambahkan? Bagaimana? Habis sama? Baik. Oke. Baik, kalau sudah selaras, ya. Alhamdulillah bahwa visi misi kita sebenarnya sudah sama dengan yang tadi kita impikan ataupun angan-angan. Cuman kalau kita bikin bersama-sama, saya yakin panjenengan pasti sudah akan mengingat. Oh iya, visi saya itu adalah membentuk nih generasi anak didik saya nanti kedepannya menjadi anak-anak yang berkarakter, tentunya yang berakhlak mulia, yang nyosewunya berprestasi ya tadi ya, ini sudah. Nah, yang siap untuk menghadapi tantangan kedepannya. Ya. Alhamdulillah sudah sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Semoga dapat kita implementasikan sehari-hari Bapak Ibu pada saat kita belajar. Kita mengingat, oh iya, yang kita ajarkan ada anak-anak yang nyosewunya adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa mereka sudah mempunyai karakter baik dari dalamnya, dari dasarnya. Hanya tinggal kita sebagai guru adalah menebali karakter baik itu agar karakter-karakter yang buruk, yang tidak baik itu menjadi tersamakan. Sehingga yang berprestasi bukan gurunya saja. Guru yang hebat itu adalah yang memprestasikan muridnya, Bu. Bukan gurunya yang berprestasi, tapi muridnya yang berprestasi. Ya. Next, baiklah, kalau sudah sesuai ya. Selanjutnya adalah, nah, dari visi yang tadi sudah sesuai, ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua apa sih yang bisa membuat visi tadi kita itu bisa terbentuk, bisa terlaksana dengan baik? Contohnya, murid nih, Bu. Contohnya dari dulu. Murid itu harus bersikap apa ya, Bu? Biar visi yang tadi kita diskusikan bersama-sama itu bisa terbentuk, bisa terlaksana. Misalnya, boleh murid yang senang belajar, bisa nggak? Senang belajar karena kalau dia tidak ada motivasi dalam diri dia untuk belajar, tentunya dia tidak mau dong datang ke sekolah dengan happy, dengan senang. Mungkin seperti itu nggak? Bisa? Atau datang murid yang lain, Bapak Ibu, Bu Puji boleh ngabarin muridnya tuh harus bersikap apa sih, Bu? Biar visi yang tadi kita itu, anak-anak yang berkarakter itu bisa terbentuk, Bu. Semangat, Bu. Oke, betul. Puji Mbak Mio, semangat. Terima kasih, Bu Puji. Ada yang lainnya? Disiplin? Boleh. Puji Bu Mio, disiplin. Mandiri? Boleh, Bu, karena saat kita sudah level TK, banyak anak-anak harus sudah mandiri. Oke, Puji Bu Mio. Iya, terima kasih. Ada lagi tambahannya, Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah, kita next ke bawahnya guru. Yuk, tinggal kita nih sebagai guru. Sikap kita tuh harus bagaimana nih? Biar visi yang tadi itu bisa terlaksana. Oke, boleh Bu, kalau saya tulis sini, guru datang tepat waktu. Masa anaknya doang, Bu, yang disiplin kitanya kagak, Bu. Disiplin. Kita bisa kalau tulis datang tepat waktu. Sikap guru yang pertama kita bisa datang tepat waktu. Selanjutnya, Bu, apalagi nih, Bu? Yang biar bisa kita mewujudkan nih visi yang tadi. Memberi teladan. Pintar, Ibu. Terima kasih. Oke, memberi teladan yang baik ya. Kita tambahkan memberi teladan yang baik atau beri contoh ya. Bu, jangan teladan, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang boleh ditambahkan, Bapak Ibu? Sudah? Semangat juga begini. Oke, tambah lagi, Bu. Semangat. Berarti yang sudah kita sampaikan ini adalah keinginan kita, Bu, bukan keinginan saya, ya. Dari Bapak Ibu sendiri, ya. Terus belajar. Nah, terus belajar ya. Tambahin lagi, ya. Semangat untuk terus belajar mungkin. Kita tambahin. Sampai sore di UME nggak apa-apa. Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Next, kepala sekolah. Nah, ini buat kepala sekolah. Kira-kira sikap apa nih yang bisa mewujudkan cita-cita visi tadi? Oh, itu lah. Dan sama Bu, kepala sekolah saya boleh berikan fasilitas Ibu kepada Malaikat dari dulu. Bagaimana kalau memberikan fasilitas dalam artian bukan berupa oke saya dapat memberikan sarana dan prasarana untuk guru untuk mengikuti Bu seminar, workshop, ada sendiri Bu, apakah diperbolehkan Ibu? Mana coba ikut ya.
pemerintah fasilitas ada seperti itu jadi sarana untuk pelatihan ataupun workshop. Gimana? dalam belajar pelatihan karena ada belajar untuk cara kalkulasi memberikan fasilitas sarana untuk memberikan untuk pelatihan untuk sadar untuk pelatihan atau workshop dari sini workshop. Nah, selanjutnya orang tua. Apa ini yang harus kita minta kolaborasi antara orang tua? Tanpa adanya orang tua, dua orang tua, apa yang kita programkan tidak berjalan. peduli pada anak. Oke, boleh kan sih. Katanya yang membayar tepat. Pakai Mas Ibu, tulisannya Mbak Ibu. Peduli kepada anak. Peduli kepada anaknya ya, mungkin ya. Jangan juga ada kegiatan atau ada. Oke, boleh. Atau orang tua ikut serta dalam pembelajaran sehingga orang tua tuh tahu apa sih yang diajarin sekolahan kepada anak saya. Kita seperti itu gimana belajar apa? Jadi sih apa sekolahan biasanya misalnya bertanya seperti itu, ya. Itu udah benar ya. Baik, jadi satu konsep. Nggak boleh. Ini tambahin lagi Bapak Ibu, yuk. Komunikasi. Nah, jangan hanya status ya. oh boleh, jangan hanya status tapi berkomunikasi untuk anak-anak biar berkembang menjadi lebih maju, ya. Baik, terima kasih Bu Yo. Komunikasi saja. Komunikasi yang baik aja. Terima kasih Bu Yo. Nah, dari sikap-sikap ini, sikap-sikap yang sudah kita diskusikan bersama-sama semuanya teman-teman, yang kita harapkan biar nanti misalnya terutama saya ya, saya tidak mau ya, saya pribadi, agar saya mengingat terus ini, ya, biar saya dapat melaksanakan visi-misi dengan baik. Next video. Oke. Nah, selanjutnya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Satu Bu, kolaborasi apa ya yang dapat diwujudkan? Kalau saya usul misalnya pendampingan saat ini bisa loh, atau ini Bu, kegiatan saat kita menghadirkan orang tua untuk berbagi sharing, itu bisa dibikin bisa kita tambahin bawahnya enternya. Kita kolaborasinya adalah kita membuat itu ya program apa ya? Betul. Membuat program ya, malah kita berkolaborasi dengan orang tua. Jadi kita harus membuat program dulu kan ya. Kita membuat program yang melibatkan orang tua dalam pembelajaran itu Ibu, boleh Ibu ya? Biar nanti orang tua tahu sebenarnya terkait misalnya pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak didik kita bisa mengembangkan minat, bakatnya, potensi yang ada dalam diri anak. Oke? Ada lagi yang tidak perlu kolaborasi apa saja di sini? Kalau misalnya untuk kolaborasinya kan bukan hanya dalam pembelajaran ya. Boleh, betul. Lainnya. Oh, betul. Jadi tes jadi ini berarti kolaborasinya misalnya dalam Kegiatan yang diusung oleh sekolah itu apa? Kan kita mendukung program sudah dibuat sekolah. Begitu bisa gitu ya, mendukung program Ini untuk visi ya? Ini yang pertanyaannya. Ini untuk pertanyaannya ini yang baik. Mendukung program sekolah dengan melibatkan diri bisa nggak? Misalnya kalau kita ada lomba daring Bu, mau nggak mau kami membutuhkan pelibatan orang tua karena saat membawa dan sebagainya kan kita perlu mau kan kita berdiskusi nih dengan orang tua. Nah itu kan salah satu program dari sekolah. Nah itu bisa nih Bu? Bisa. Harus dilakukan ya agar di sekolah ini juga terjadi kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Baik Bu, berarti mendukung program sekolah dengan melibatkan orang tua. Baik. Sudah oke. Nah, teman-teman semuanya yang di sini, alhamdulillah kita bersama-sama sudah membuat visi-misi kita sama-sama belajar dan ada beberapa pertanyaan yang mendasar dan misalnya ini adalah jawaban kita bersama sehingga yang saya dapat harapkan apa yang dapat kita tuangkan hari ini dapat diimplementasikan dalam sehari-hari. Bagi saya seperti itu, ya. Karena bagi saya misalnya seorang anak pendidik kita nggak tahu ya mau seperti apa ke depannya. Saya mengambil kata-kata yang indah dari Kiai Haji Maimun Zubair ya bahwa yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik. Dan kreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambar bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Amin. Kita aminkan ya Bu, ya Allah. Saya tidak tahu anak didik mana kita yang akan menarik kita ke surga dengan kekurangan banyak kita ya. Nah, saya berharap sekali anak didik kita ke depan
terakhir siapapun itu semuanya sebagai pendidik diharapkan kita untuk tulus, ikhlas ya dalam mendidik anak selama berada di sekolah ataupun di luar sekolah. Mungkin demikian dari saya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya untuk visi bisa dibacakan kembali. Oke, kesimpulannya visinya adalah visi yang tadi kita bahas adalah mewujudkan anak didik yang kreatif, berkarakter, dan berkolaborasi untuk membentuk generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Amin. Semoga kita semuanya bisa mewujudkan anak didik kita yang hebat-hebat, Ibu, nanti ke depannya. Amin. Generasi bangsa yang berwawasan dan Generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. yang siap. Oke. Tentunya dengan guru yang hebat, Ibu. Terima kasih rekan-rekan semuanya dari angka 15 yang hebat sekali. Tepuk tangan buat kita sendiri. Oke, terima kasih sekali buat Bu Aryani sudah memaparkan ya, sudah memimpin jalannya diskusi hampir kurang lebih 1 jam ya, tadi pada jam 42 menit. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali dengan diskusi yang baru saja kita laksanakan bersama-sama. Ternyata dengan berdiskusi bersama menyampaikan visi-visi itu asik juga ya, benar. Semuanya mempunyai impian atau harapan tentunya untuk kebaikan anak-anak didik kita. Dengan pendapat dari Bapak Ibu semuanya akan saling berkolaborasi dan akhirnya terbentuk susunan kalimat yang begitu indahnya dengan disepakati dengan kalimat-kalimat yang bagus yang merupakan tentunya itu merupakan semua cita-cita kita sebagai seorang guru. Dan itu sangat baik sekali tadi ya, visi yang sudah dibentuk bersama di mana kita memimpikan anak-anak untuk kreatif, kemudian berkarakter dan berkolaborasi untuk membentuk generasi bangsa dalam menghadapi tantangan global. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya, amin ya. Amin. Semoga Asia 15 untuk menjadi semakin maju, lebih berkembang dan guru-gurunya semuanya sejahtera. Itu yang diharapkan, diluaskan tentunya seperti itu. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran seorang kepala sekolah seperti Bu Nurjana yang sudah luar biasa memberi pelajaran kepada semua guru bapak ibu di sini. Dan semua itu memang butuh proses dan saya yakin TK Asia sudah berproses lama dan sudah terlihat begitu banyak perkembangannya, terus berkembang bukti dengan adanya CGP dan adanya calon-calon CGP di sini ya Bu. Dan insya Allah semuanya digunakan. Untuk harapan dan cita-cita Bapak Ibu semua tadi yang sudah disampaikan dan tentunya nanti bisa dilaksanakan di tahun ajaran baru ya Bu. Untuk visi itu mungkin nanti bisa disosialisasikan lagi kepada warga sekolah. Selain Bapak Ibu guru di sini mungkin ada wali murid baru dan lingkungan sekitar yang tentunya mungkin nanti akan mendukung. Tentunya dari apa yang sudah disampaikan dan disepakati bersama itu ada sebuah planning atau rencana program apa untuk mewujudkan visi yang sudah dibentuk tadi Ibu Aryani. Ibu Aryani bisa menyampaikan sedikit seperti itu. Visi yang tadi sudah disepakati sudah dibentuk dengan susunan kalimat. Apa implementasinya apa mungkin yang sudah dilakukan seperti itu untuk dilanjutkan? Atau mungkin ada planning apa? Visi yang dulu Bu atau visi yang baru? Visi yang baru ini kita ada bayangan nanti kita mau buat program seperti apa yang sesuai dengan visi yang sudah kita buat saat ini. Oh gitu nih. Oke. Kalau saya melihat visi yang baru kita bikin, tentunya yang pertama saya akan mencetak terlebih dahulu. J, bukan kreatif. J. Pertama dari kalimat ini saya akan mencetak dulu Bu, ya nanti bisa kita tempel di sekolah. Jadi untuk refleksi diri saya sendiri atau teman-teman bahwa dalam kita mendidik anak adalah yang sesuai seperti ini. Untuk mendidik anak yang kreatif, yang saya harapkan ada program-program misalnya tentang life skill, karena anak walaupun dari kecil kita memerlukan Ibu life skill, tidak hanya baca tulis saja ataupun tidak hanya misalnya bermain Ibu, tapi yang saya harapkan ada life skill dari kreatifnya ini Bu. Misalnya dari hasil karya yang mereka bikin, yang bisa kita tunjukkan, kita pamerkan, kita adakan event misalnya di sekolah yang kita menunjukkan hasil karya anak-anak yang orang tua tersebut ya, biar melihat seperti apa hasil terbaik dari mereka. Karena biasanya setiap guru di kelasnya masih mempunyai hasil karya, entah itu gambarnya, entah itu warnanya, apapun itu bentuknya, itu adalah sudah merupakan kemajuan dalam perkembangan anak tersebut. Yang saya harapkan sih dari kreatifnya ini saya mempunyai event ya untuk anak saya. Atau saya berangan live-nya itu patut deh, karena jarang saya bertanya, kamu mau jadi apa sih? Kamu mau jadi dokter? Kamu mau jadi astronot? Tidak ada Bu yang pengen jadi pedagang Bu. Jadi live-nya itu ternyata perlu ya, karena tidak hanya kognitifnya saja, tapi lifestyle kedepannya juga. Atau kita bersama-sama ke supermarket, misalnya dalam voting yang bisa anak-anak tahu, oh ternyata kalau aku punya toko sebesar ini menyenangkan loh. Itu kan merupakan salah satu imajinasi mereka Ibu.
mulia yang bagus, di mana memang untuk kurikulum merdeka itu kita memang harus memberikan sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid dan melayani kebutuhan dari murid. Namun jangan lupakan latar belakang kita, visi kita pada kita adalah sekolah Islam itu ibu untuk selalu seperti Ibu Jaka tadi sampaikan selalu mendidik anak sesuai dengan karakter, berakhlak, mulia, dan iman dan takwa tentunya sebagai ciri khas dari Islam mereka Aisyah seperti itu. Dan saya kira visi yang sudah dibuat sudah baik, sudah bagus dan mudah-mudahan mendapatkan support dari lingkungan masyarakat sekitar khususnya dan ini akan menambah semangat dari Bapak Ibu guru di sini semuanya dan kepala sekolah sebagai pemimpin di sini akan lebih semangat lagi dalam memimpin pembelajaran mendidik kepada sebagai JGP dan guru-guru semuanya di sini. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah bersama-sama membuat visi sekolah dengan baik penuh imajinasi, menginspirasi terutama saya sendiri juga yang masih terus belajar seperti itu. Dan dengan terbentuknya visi hari ini mudah-mudahan di tahun ajaran baru sudah mulai bisa dipraktikkan di Ibu dan semoga sukses untuk TK Aisyah seluruh alhamdulillah diskusi pada siang ini saya kira sudah cukup. Nanti dilanjutkan dengan notulen yang didokumentasikan oleh Bu Aryani dan itu bisa disebut Ibu setelah sesi diskusi ini berakhir. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada Bu Aryani khususnya yang sudah memimpin diskusi ini dengan baik, kepada kepala sekolah yang sudah menyiapkan BPKP-nya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama dengan kita semuanya di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui bersama mendapatkan barokah dari Allah SWT dan menjadi rahmat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada usulan saran. Terima kasih Bu Jack. Maaf tadi saya nambahkan terima kasih teman-teman. Acara selanjutnya adalah lain-lain ini diisi dengan menyampaikan pendapat dan beserta diskusi. Salah satu bisa mewakili Bu Ci Pak Jun Nama untuk CGP selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengisi acara yang kelima ya. Yang terakhir, menurut pendapat saya pribadi banyak ilmu yang sudah saya dapatkan ya, karena sebelumnya itu jujur ya belum pernah menyusun visi-visi yang secara langsung berdiskusi bersama-sama seperti ini. Ini pengalaman baru dan pertama bagi saya pribadi, terutama untuk teman-teman mungkin udah pengalaman yang berikutnya. Kalau saya berterang untuk ini pengalaman pribadi dan sangat baik, positif untuk kedepannya mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk penyusunan visi-visi mungkin kan akan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi acara seperti ini awal yang baik untuk kedepannya. Kiranya itu saja pendapat pribadi dari saya. Terima kasih untuk Bu Ari dan juga Bu Ida yang sudah bersama-sama kami untuk belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Cici yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ternyata Bu Cici senang sekali terlibat langsung untuk menyusun visi karena belum pernah tambahan ya Bu, kita diskusi kembali. Alhamdulillah teman-teman Bu Ida Bungut, acara pendampingan bimbingan kedua CGP Bu Aryani sudah selesai. Acara dan diskusi juga sudah kita laksanakan. Kita sudah mendapatkan kesimpulan pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Ida atas segala masukannya. Acara terakhir adalah penutup. Alhamdulillah acara kita sudah selesai kita lakukan. Marilah acara siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Makan aja tahun.
Biar kasih tahu. Nah,